Haleluya, amin. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tema 4A tentang indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mencari informasi tentang keberagaman budaya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menanggapi keberagaman budaya di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks. Kemudian yang keempat, siswa dapat mengumpulkan informasi alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, keberagaman budaya tersebar di negara kita di 34 provinsi. Sebelum kita ketahui bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia, sebelumnya itu kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anakku bisa mengikuti di rumah. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, lagu tersebut menceritakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang besar. Pulau-pulau di Indonesia menyambung menjadi satu, sehingga menjadi negara yang besar dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan dalam bentuk negara menjadi negara yang baik. Nah, Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keragaman tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Kemudian yang kedua, keragaman bahasa. Kemudian yang ketiga, keragaman rumah adat. Yang keempat, keragaman tarian. Kemudian keragaman pakaian tradisional. Yang keenam, keragaman makanan tradisional. Dan yang ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Nah, anak-anak sekalian, sikap yang perlu kita lakukan terhadap keragaman budaya, yaitu budaya di Indonesia harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Nah, dengan adanya sikap menghargai perbedaan dapat mencegah perpecahan bangsa, dan bangsa Indonesia akan tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui keragaman budaya di Indonesia adalah dengan membaca sebuah artikel atau bacaan tentang kebudayaan. Nah, dalam sebuah bacaan terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia juga dapat dilihat dari kesenian daerah. Salah satu contoh kesenian daerah adalah seni musik. Nah, ada banyak cara untuk membunyikan alat musik. Bunyi alat musik menjadi ciri khas alat musik tersebut. Nah, seperti pada gambar ini, suling berasal
dengan cara ditiup. Kemudian tifa berasal dari Papua. Nah, cara memainkan tifa ini dengan cara dipukul. Kemudian yang ketiga, sasando. Sasando ini berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Nah, cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara dipetik. Nah, anak-anak sekalian, selain kesenian daerah, keragaman budaya juga dapat terlihat dari makanan khas suatu daerah. Contohnya, Makassar. Makanan khas dari Sulawesi adalah coto. Nah, ini contoh yang pertama itu gudeg, berasal dari Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, papeda, berasal dari Papua. Kemudian contoh yang ketiga, jagung pose. Jagung pose ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, itulah beberapa contoh makanan khas daerah. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ada yang tahu apa itu bunyi? Nah, bunyi adalah energi yang dapat kita dengar. Nah, bunyi ini berasal dari sumber bunyi. Nah, sedangkan sumber bunyi adalah bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, kemudian bunyi tersebut lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Nah, contoh sumber bunyi. Yang pertama, senar gitar yang dipetik. Kemudian yang kedua, gamelan yang dipukul. Kemudian yang ketiga, suling yang ditiup. Kemudian yang keempat, pita suara yang ada di tenggorokan kita akan bergetar ketika kita berbicara atau bernyanyi. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa penjelasan mengenai materi kita hari ini. Adapun tugas hari ini, anak-anakku bisa mengerjakannya di buku tulis tematik. Nah, tugas yang pertama, anak-anak sekalian menuliskan masing-masing 5 keragaman budaya yang ada di Indonesia, meliputi asal daerah, kemudian makanan khas daerah tersebut. Kemudian soal yang kedua, apa yang dimaksud gagasan pokok dan gagasan pendukung, seperti yang guru sudah jelaskan tadi. Kemudian soal yang ketiga, tuliskan cara memainkan alat musik berikut. Yang pertama, biola. Kemudian yang kedua, pianika. Dan yang ketiga, angklung. Nah, itulah tugasnya. Nah, adapun kesimpulan kita dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan yang pertama, beberapa unsur kebudayaan menjadi pembeda antar satu suku dengan suku yang lain yang ada di Indonesia. Antara lain yaitu bahasa daerah, kemudian yang kedua adat istiadat, kemudian yang ketiga kesenian daerah. Kemudian kesimpulan yang kedua, keragaman budaya di Indonesia harus dijaga dengan saling menghargai perbedaan yang ada. Kemudian kesimpulan yang ketiga, gagasan pokok merupakan ide pokok atau ide utama yang terdapat dalam sebuah paragraf. Kemudian gagasan pendukung berisi penjelasan-penjelasan yang mendukung gagasan pokok. Kemudian yang terakhir, sumber bunyi berasal dari benda yang bergetar. Contohnya, senar gitar yang dipetik, kemudian gamelan yang dipukul, kemudian suling yang ditiup, dan pita suara yang bergetar ketika kita berbicara. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita meminta pertolongan di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam
kami. Semoga apa yang Ibu Guru jelaskan dapat anak-anakku mengerti dan pahami dan dapat menjadi bekal di masa yang akan datang. Bapa dalam kerjaan sorga, berikanlah kami selalu kesehatan ya Tuhan, agar kami dapat boleh berjumpa di pembelajaran berikutnya. Bapa dalam kerjaan sorga, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.